Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Imadi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Oppo A15s. Handphone ini habis kemasukan air teman-teman atau kehujanan. Karena di musim hujan ini banyak sekali kerusakan handphone yang habis kemasukan air disebabkan oleh kehujanan. Seperti contohnya seperti ini. Ada bagian kamera belakang yang masih terdapat ada sisa air di dalamnya teman-teman. Jadi handphone ini beliau sempat dipertahankan untuk pemakaian, habis kehujanan dan kena air itu sempat dinyalakan. Tapi kalau saran saya, usahakan kalau handphone yang habis kemasukan air jangan sekali-sekali dicas ya teman-teman. Intinya jangan sekali-sekali dinyalakan, apalagi dicas, karena untuk menghindari resiko dan mengurangi kerusakan yang semakin parah disebabkan konslet pada air teman-teman. Oke, jadi kalau saran saya, apabila kalian mendapatkan kerusakan yang sama, usahakan segera mungkin bawa ke teknisi terdekat untuk bagi yang pelanggan. Jika bagi teknisi para pemula, teman-teman semuanya, usahakan segera dibongkar total dan dicek secara keseluruhan. Oke, seperti ini bentuknya teman-teman. Setelah saya bongkar, masih ada banyak air di dalam mesin. Jadi kita harus segera mungkin untuk memperbaikinya sebelum terlambat atau sebelum kerusakannya semakin parah. Kita coba untuk pembongkaran secara total, mulai dari kamera, dan juga kita lepas dulu di bagian soket konektor baterai ya teman-teman. Tujuannya agar tidak ada hambatan atau arus tegangan pada handphone. Kita lepas untuk mesinnya. Setelah kita buka semua, kita cek untuk keseluruhan di bagian mesin maupun di bagian papan charger atau di bagian bawah ya teman-teman. Kita lepas semua, kita cek segala spare partnya, dan juga di bagian ini saya mendapati kerusakan, yaitu seperti konektor charger itu masih terdapat korosi teman-teman. Sedangkan yang di bagian ini adalah bagian soket konektor kamera yang masih ada sisa jamur atau korosi. Jadi seperti itulah ya teman-teman, untuk handphone yang habis kehujanan atau kemasukan air, usahakan dicek lebih detail seperti ini. Tujuannya untuk menghindari risiko agar kerusakannya tidak semakin parah. Meskipun kita angin-anginkan atau kita keringkan di terik sinar matahari, itu tidak bisa menjamin untuk handphone bisa kembali normal ya teman-teman. Alangkah baiknya dicek lebih detail untuk pembongkaran total. Setelah kita buka total untuk mesinnya, kita cek terdapat korosi. Setelah itu kita bersihkan untuk menghilangkan sisa-sisa jamur atau sisa korosi yang bekas kemasukan air teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan secara total di bagian mesin, kita koreksi dulu untuk di bagian soket konektor. Jika di bagian soket konektor mesin itu masih bersih, setelah kita bersihkan, sekarang kita cek di bagian papan chargernya. Di bagian ini saya cek dulu untuk di bagian soket konektor dan juga konektor pada lubang charger yang terdapat jamur atau korosi, kita bersihkan dulu teman-teman. Oke, usahakan untuk di bagian lubang konektor charger itu bersihkan hingga sebersih mungkin agar tidak ada jamur di dalam konektornya. Setelah kita bersihkan, kita keringkan dan kita pasang ulang di bagian karet pelindung atau pengaman chargernya. Kita koreksi lagi di bagian ini ada soket konektor baterai dan juga soket konektor fleksibel mainboard sama fleksibel LCD. Setelah saya koreksi, tidak ada jamur, tidak ada korosi. Selanjutnya, setelah kita bersihkan total di bagian mesin, kita cek menggunakan alat multitester. Tujuannya untuk mengetahui kondisi mesin ini short atau konslet atau tidak ya teman-teman. Saya cek untuk di bagian mesin menggunakan alat multi, alhamdulillah tidak ada yang short. Sekarang kita lanjut untuk pengetesan, yaitu untuk mengetahui kondisi handphone ini menyala atau tidak teman-teman.
Oke, kita siapkan dulu untuk alat USB doktor. Tujuannya untuk mengetahui hambatan ampere yang masuk. Kita koneksikan. Ada pergerakan ampere. Ini seharusnya handphone menyala ya teman-teman, tapi gambarnya tidak tampil untuk LCD-nya gelap teman-teman. Kita coba untuk ambil senter untuk mengetahui gambarnya ini tampil atau tidak setelah kita kasih senter. Ternyata sama sekali tidak ada gambar, jadi hitam pekat ya teman-teman, sama sekali tidak keluar gambar alias LCD-nya black screen. Kita lanjut untuk pembongkaran lagi, yaitu untuk memastikan kondisi LCD-nya ini karena habis kemasukan air, kita langsung saja untuk proses pembongkaran LCD. Kita lepas dulu untuk di bagian baterai, dan di bagian ini adalah fleksibel LCD-nya. Kita lanjut untuk melepas LCD dari frame dengan hati-hati, yaitu kita panasi dulu untuk mempermudah pembongkaran LCD. Setelah saya bongkar, ini ternyata juga terdapat air ya teman-teman. Jadi airnya sangat basah, jadi untuk handphone ini hampir keseluruhan itu kemasukan air teman-teman. Jadi mulai dari mesin sampai masuk ke dalam LCD-nya juga, yang menyebabkan LCD-nya pun tidak mau keluar gambar atau tidak menyala. Kita koreksi lagi lebih detail untuk kondisi LCD ini. Saya cek di bagian fleksibel LCD-nya. Fleksibel LCD ini di bagian bawah itu terdapat jamur atau korosi ya teman-teman, karena hampir keseluruhan bagian handphone ini, yang terutama itu di bagian mesin dan juga LCD, juga ikut kemasukan air yang terlalu banyak. Oke, setelah kita mendapati di bagian fleksibel LCD ternyata ada jamur atau bekas korosi air, kita lanjut untuk melepas fleksibelnya, yaitu untuk melihat secara detail di bagian lapisan dalam LCD-nya teman-teman. Oke, dengan hati-hati kita melepas di bagian lapisan LCD untuk melihat di bagian fleksibelnya atau di bagian dalam lapisan fleksibel. Ternyata setelah saya melepas lapisan LCD-nya, terlihat jelas bagian fleksibel di dalam itu terdapat jamur dan juga ada beberapa pin yang hangus. Jadi apabila kondisi fleksibelnya seperti ini, otomatis LCD-nya tidak bisa diperbaiki lagi teman-teman. Kita lanjut untuk siapkan LCD yang baru untuk mengetes kondisi handphone ini, atau untuk pengetesan mesin apakah bisa menyala dengan normal atau tidak. Kita bandingkan dulu untuk kualitas LCD-nya. Oke, kita akan cek kondisi LCD ini. Yang saya pakai itu adalah kualitas OG atau KW lokal dengan merek OG. Untuk di bagian speaker atas atau saringan speaker atas itu nanti kita akan pasang ya teman-teman. Jangan sampai lupa pemasangan saat proses penggantian LCD. Sekarang kita lanjut untuk pengetesan menggunakan LCD yang baru. Kita coba koneksikan charger dulu. Oke, untuk pengetesan chargernya dulu ya teman-teman, sekaligus untuk pengetesan gambar layarnya itu sudah tampil atau tidak. Jika sudah tampil, untuk persentase baterainya kita coba untuk menyalakan handphonenya, apakah bisa menyala sampai menu atau tidak. Setelah handphone sudah menyala, ternyata sayang sekali masih ada passwordnya teman-teman. Jadi kita tes fungsi dari touchscreen menggunakan panggilan darurat, itu bisa berfungsi dengan normal. Selanjutnya, sebelum kita lanjut untuk proses penggantian atau pemasangan LCD, kita lanjut dulu untuk melindungi di bagian fleksibel LCD-nya. Tujuannya untuk menghindari resiko yang namanya gagal pemasangan atau tombok ya teman-teman, sekaligus untuk memperkuat yaitu bagian fleksibel LCD-nya agar tidak mudah putus atau tidak mudah rusak. Kita lindungi dulu untuk di bagian fleksibel menggunakan solasi, yaitu di bagian bawah maupun di bagian dalam ya teman-teman. Jadi luar dalam itu kita lapisi menggunakan solasi. Hasilnya seperti ini apabila kita sudah melapisi, yaitu untuk melindungi fleksibel LCD-nya. Selanjutnya untuk memperkuat layar LCD kita gunakan tempered glass, yaitu untuk menghindari resiko juga ataupun mengurangi resiko untuk pemasangan LCD kualitas lokal atau kualitas KW. Oke, setelah terpasang tempered glass kita coba untuk pengecekan ulang.
yaitu untuk pengecekan LCD itu bisa sebelum kita pasang, yaitu tujuannya untuk menghindari resiko ya teman-teman. Dan sekaligus kita siapkan untuk speaker atas atau saringan speaker atas yang masih nempel ke bagian LCD yang baru, maksud saya LCD yang lama, kita ambil dan kita pasang ke bagian framenya dulu. Oke, penutup saringannya kita presisikan, yaitu dengan cara kita gunakan lem secukupnya saja untuk menempelkan speaker atasnya atau saringan speaker atas. Dan selanjutnya kita bisa membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian frame. Tujuannya untuk yaitu agar pemasangan LCD bisa benar-benar presisi dan rapat. Dan selanjutnya kita gunakan lem warna bening di bagian sensor proximity. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan lem warna hitam di sekeliling kaca touchscreen atau di bagian samping LCD. Jika kalian takut menggunakan metode seperti itu, kalian bisa menggunakan lem di bagian framenya dulu. Jauh lebih rapi apabila kalian bisa menggunakan teknik seperti yang saya lakukan teman-teman, yaitu menggunakan lem secukupnya saja di bagian sekeliling samping LCD. Kita lanjut untuk menyalakan infonya, memastikan kondisi LCD-nya ini setelah kita pasang bisa tampil dengan normal atau tidak. Sekaligus sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil menggunakan gelang karet secukupnya saja seperti ini untuk mempresisikan dan merapatkan LCD-nya. Oke, masih normal LCD-nya. Setelah lemnya kering, kita coba untuk proses yaitu perakitan, yaitu untuk pengetesan juga di bagian khususnya di bagian kamera belakang ya teman-teman, karena di bagian kamera belakang dari awal video tadi saat kita pembongkaran itu terdapat korosi yang terutama di bagian soket konektor kamera. Kita lanjut untuk pemasangan frame dan kita tekan tombol power, kita geserkan layarnya dan kita masukkan passwordnya teman-teman. Oke, kontrasnya kita atur secara full, dan untuk di bagian mode gelap kita nonaktifkan, dan untuk di bagian mode kenyamanan mata juga kita matikan untuk memaksimalkan yaitu kondisi LCD-nya. Untuk kondisi LCD setelah terpasang tidak ada white spot atau tidak ada bintik putih di bagian tengah layar LCD dan tidak ada lem yang jembres di bagian samping. Jadi pemasangannya rapi, presisi, dan sekarang kita lanjut untuk pengecekan di bagian kamera. Oke, perhatikan untuk di bagian kamera ini gelap, tidak keluar gambar teman-teman. Jadi dinantikan saja di tutorial part kedua atau di episode yang kedua. Disebabkan oleh di bagian soket konektor kamera yang awalnya itu seperti ini, bekas kemasukan air dan terdapat korosi teman-teman. Dan juga di bagian soket konektor kamera seperti ini, setelah saya bersihkan masih ada sisa korosi atau pin kaki yang hangus. Jadi untuk kameranya tidak bisa digunakan dengan normal alias tidak bisa berfungsi ya teman-teman. Dinantikan saja untuk perbaikan kamera di tutorial part kedua. Semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.